Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang keadaan Suriah akhir-akhir ini ya, di mana pemerintahan Suriah yang dipimpin oleh Ahmad Shara sebagai presiden di Suriah saat ini baru fokus untuk menggempur pasukan SDF, pasukan SDF Suriah Demokratis FOS. Ini adalah pasukan separatis yang tidak resmi di Suriah dan mereka milisi bersenjata yang dulu di awal perang Suriah itu mereka dipersenjatai oleh Amerika Serikat. Dan saat ini mereka SDF ini bergabung ataupun bekerja sama dengan sisa-sisa milisi Syiah Bashar al-Assad yang sudah kalah perang ya, bertempur dengan pasukan Ahmad Shara dan mereka kalah perang. Ini adalah pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas dan banyak ya, banyak berita-berita, kata-kata, opini ataupun narasi, bahkan propaganda, bahkan fitnahan yang mana menyebutkan bahwa Ahmad Shara itu adalah antek Amerika dan bahkan ada yang mengatakan mengatakan bahwa Ahmad Shara ini adalah anteknya Amerika dan Israel karena diketahui Ahmad Shara itu setelah memenangkan pertempuran dengan rezim Bashar al-Assad, Ahmad Shara tidak bertempur melawan Israel dalam membela perjuangan Palestina. Ini pembahasan yang cukup menarik mengapa ini terjadi. Benarkah Ahmad Shara itu adalah antek dari Amerika dan Israel? Karena baru-baru ini Ahmad Shara setelah menjabat sebagai presiden Suriah, Ahmad Shara berdamai dengan berdialog bekerjasama dengan Amerika. Ini pembahasan yang cukup menarik. Dan perlu kita ketahui, kita mulai dari kemenangan Ahmad Shara yang berperang melawan rezim Syiah yang didukung oleh Rusia, Garda Revolusi Iran, milisi-milisi Syiah dunia yang bergabung dengan Bashar al-Assad untuk menggempur pasukan oposisi atau pasukan perjuangan Sunni Suriah. Ini yang terakhir mampu diorganisasikan oleh Ahmad Shara bersatu di wilayah Idlib, tentunya dengan dukungan dari Turki yang selama ini selalu mendukung, mensupport pejuang-pejuang Sunni Suriah, yang mana pejuang Sunni Suriah ini tentunya mereka bersatu padu, bekerja sama, melindungi satu dengan yang lain karena kaum Sunni Suriah itu ditindas, dibombardir oleh pasukan koalisi Bashar al-Assad. Setelah mencapai kemenangan, kenapa kemudian Ahmad Shara tidak berperang melawan Israel? Ini pembahasan yang cukup menarik. Banyak kata-kata, narasi opini yang justru menyudutkan Ahmad Shara, mendiskreditkan Ahmad Shara. Kemudian Ahmad Shara disebut oleh mereka dengan sebutan yang sangat tidak berakhlak. Ahmad Shara adalah antek dari Amerika karena Ahmad Shara bekerja sama dengan Amerika. Oke. Sebelum masuk ke sana, itu kan setelah menang melawan Bashar al-Assad, Ahmad Shara itu kondisi negara Suriah itu hancur lebur, hancur berkeping-keping ya. Karena kampung, gedung, rumah-rumah itu selama perang itu dijadikan sasaran
rudal-rudal bom-bom oleh pasukan koalisi Bashar al-Assad. Kehancuran merata di Suriah. Dan perang itu berlangsung selama kurang lebih 14 tahun, dimulai tahun 2011. Dan kondisi kaum muslimin Sunni di Suriah sungguh sangat menderita. Menderita itu karena mereka terusir dari kampung halaman, kampung kelahirannya, dan bahkan mereka terusir ke luar negeri dan hanya di Turki mereka ditampung dan dijaga di Turki, kemudian dirawat di Turki, di disuplai kebutuhan pokoknya, makanan dan lain sebagainya di Turki. Dan kondisi yang psikologis yang luar biasa ini tentunya mereka membutuhkan bantuan-bantuan dan pada kondisi yang cukup sangat lemah ya. Kemudian dengan semangat yang besar, pejuang kaum muslimin Sunni itu bersatu padu kemudian mampu melawan keganasan koalisi Bashar al-Assad dan kemudian mendapatkan kemenangan. Ini adalah qadarullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kondisi negara setelah perang itu sudahlah tentu kemampuan kekuatan militernya sangat turun drastis. Bisa jadi kemampuan militernya sangat nol ya. Karena entitas negara harus memiliki kemampuan kekuatan militer yang cukup memadai untuk melindungi rakyatnya, penduduknya, itu. Apalagi ketika itu baru setelah perang. Tentunya semua peralatan tempur, perlengkapan pesawat tempur itu dalam kondisi yang hancur. Meskipun ada mungkin hanya 1, 2 dan tidak efektif sekali, tidak optimal di dalam untuk melakukan pertempuran yang besar sekelas negara, apalagi melawan Israel, yang mana adalah kekuatan militer di Suriah saat ini yang dikomandoi oleh Ahmad Syarah itu adalah kekuatan militer yang baru lahir itu kan dimulai dari sedikit-sedikit. Mungkin baru punya tank-tank ya, tank-tank bekas ya, bekas untuk berperang dulu dari sisa-sisa peninggalan rezim Bashar al-Assad, kemudian memiliki rudal-rudal kecil ya, yang tidak memadai untuk berperang secara totalitas melawan sebuah negara. Dan kalau itu dipaksakan justru nanti malah menambah penderitaan kaum muslimin di Suriah. Menambah kesengsaraan kaum muslimin di Suriah yang mana sudah 14 tahun mereka menderita yang sangat menderita sekali. Maka kondisi mereka cukup sangat lemah ya. Dan untuk bertempur pun untuk melawan negara mungkin tidak optimal. Nah, kondisi itu diperparah dengan keadaan Suriah saat ini di mana terjadinya makar-makar seperti sisa-sisa pasukan Syiah, itu tentunya mereka akan terus membuat kekacauan dan membalas dendam dengan pasukan Ahmad Syarah. Yang kemudian ada suku Druze yang mereka tidak mau bergabung dengan pemerintahan Ahmad Syarah. Kemudian ada SDF, Suriah Democratic Force, ini adalah dulu dukungan dari Amerika yang sekarang justru mereka makar pada Suriah dan mereka masih ada lagi yaitu ISIS. ISIS ini selalu membuat makar dan kekacauan ya di pemerintahan pemerintahan Islam seperti di Afghanistan ataupun di Suriah saat ini. Maka dalam kondisi yang stabilitas keamanannya itu membutuhkan kemampuan militer yang besar,
Padahal kemampuan militer di Suriah itu cukup baru bertahan ataupun belum memiliki pasukan yang memadai, pasukan militer dan kekuatan militer ataupun perlengkapan militer yang memadai. Maka titik poinnya adalah Ahmad Sarah itu bagaimana bisa membangun stabilitas keamanan, kemudian nanti merambat pada stabilitas ekonomi. Kemudian setelah pembangunan-pembangunan di berbagai bidang, tentunya bidang militer, bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan dari sebuah negara yang baru merdeka ataupun terbebas dari penindasan. Dari makar-makar yang terjadi, ini adalah makar ini kan cukup melelahkan atau mengganggu stabilitas keamanan di Suriah. Bisa jadi dari makar-makar itu bisa saja akan justru menumbangkan pemerintahan Suriah di bawah Ahmad Syara ini. Itu ketika terjadi tumbang malah justru akan berlanjut kesengsaraan ataupun penderitaan kaum muslimin Sunni di Suriah. Ini yang dihindari. Jangan sampai terjadi hal itu. Maka bagaimana untuk menekan kelompok-kelompok yang berbuat makar di Suriah? Itu tentunya kalau SDF itu sudah tentu mereka adalah didukung oleh Amerika. Kemudian masih juga pasukan Israel keluar masuk masuk ke kedaulatan Suriah, yang mana mereka membuat ancaman atau teror kepada membuat provokasi terhadap kaum muslimin Sunni di Suriah. Tentunya membangun provokasi dengan Ahmad Syara agar Ahmad Syara itu menanggapi provokasi yang mereka lancarkan, yang IDF lancarkan. Kenapa? Dengan provokasi itu memancing kemarahan dari pasukan Ahmad Syara, sehingga ketika kemarahan Ahmad Syara itu terjadi, mereka akan berperang dengan pasukan Israel. Dan ketika pasukan Ahmad Syara ini terpancing dan bertempur di sana, maka ujung-ujungnya apa? Nanti akan kemampuan militer, kekuatan militer Ahmad Syara ini nanti akan dinetralisir ataupun akan semakin dilemahkan. Dulu setelah kemenangan Ahmad Syara itu, bagaimana militer Israel itu menggempur basis kekuatan militer dari Ahmad Syara. Gudang-gudang amunisi senjata Ahmad Syara dihancurkan. Gudang-gudang amunisi peninggalan dari rezim Bashar al-Assad dihancurkan. Tank-tank, camp-camp tank ataupun pesawat tempur Ahmad Syara peninggalan rezim Bashar al-Assad juga digempur oleh Israel. Dan di dekat istana kepresidenan di Damaskus itu juga digempur, dibom oleh pasukan Israel. Nah, ini kan kondisi yang harus dihindari. Kalau ini dibalas, maka akan terjadinya perang. Perang yang kemudian justru akan membangun penderitaan bagi kaum muslimin yang sudah lama menderita selama 14 tahun. Maka kondisi mentalnya ini yang harus dijaga, harus dilindungi. Bagaimana agar tidak terjadi perang lagi. Setelah untuk membangun psikologis semangat bagi rakyat Suriah saat ini. Dan maka PR-nya adalah bagaimana membangun stabilitas keamanan di Suriah. Bagaimana bisa kembali merangkul SDF, kemudian merangkul Kudus. Tapi ketika mereka dirangkul justru mereka menolak, bahkan membuat makar atau memberontak pada pemerintahan Suriah. Alhamdulillah pada pekan yang lalu itu SDF di suatu wilayah mampu dinetralisir, mampu dikalahkan, dan mereka sekarang di Deir Hafer, ya kalau tidak salah itu ya, campnya di SDF, mereka justru bekerjasama dengan pasukan sisa-sisa rezim Syiah. Tentunya mereka akan makar dengan menyerang pasukan militer Suriah saat ini. Nah, maka pasukan Suriah tidak tinggal diam. Mereka membawa pasukan drone Shahen. Drone Shahen ini adalah
faktor utama kemenangan Ahmad Sarah ketika bertempur melawan koalisi Bashar al-Assad. Ini teknologi ilmu ini diperoleh dari Ukraina dan kejeniusan oleh pasukan Ahmad Sarah ini Masya Allah. Mereka mampu mengambil teknologi dari Ukraina membuat drone Shahen. Shahen ini adalah drone yang sangat efektif dalam menghancurkan kekuatan musuh ya, terutama Bashar al-Assad. Dan kali ini akan dipakai untuk menggempur SDF. Semoga SDF bisa ditaklukkan, kemudian mereka tidak lagi membuat makar kekacauan di wilayah Suriah. Sebenarnya pemerintahan Ahmad Sarah itu sudah sangat baik karena mereka Ahmad Sarah itu mengundang SDF untuk berkompromi, berdialog, dan berdamai. Dan pasukan SDF itu diminta untuk menjadi bagian pasukan pemerintahan Suriah, tetapi mereka menolak. Dan kembali suku Druze ini justru mereka berkolaborasi dengan Israel. Mereka minta perlindungan dengan Israel dan bekerjasama dengan Israel. Ini satu PR lagi ya bagi pemerintahan Suriah. Jadi kenapa Ahmad Sarah itu tidak langsung melawan Israel, berperang melawan Israel. Fokus utama dari Ahmad Sarah dan Suriah saat ini adalah bagaimana membangun kondisi Suriah yang hancur lebur akibat perang selama 14 tahun melawan Bashar al-Assad bersama koalisinya. Itu ya. Kemudian kenapa Ahmad Sarah itu berdialog dengan Amerika itu juga dalam rangka untuk melindungi penduduknya, penduduk Suriah, kaum muslimin Sunni Suriah. Dalam rangka yang utama adalah menekan Amerika agar tidak mendukung pasukan SDF. Dan terbukti setelah Ahmad Sarah itu berdialog dengan Amerika, berdiplomasi dengan Amerika, maka Amerika pun tidak mendukung SDF. Dalam rangka ya memang ya kerjasama dengan Amerika itu juga dalam rangka untuk menetralisir perkembangan ISIS di Suriah. Dan kerjasama itu dalam plafon seperti itu. Jadi antara Suriah Ahmad Sarah dengan Amerika dalam rangka untuk menetralisir kemampuan ISIS di Suriah. Karena ISIS dengan Ahmad Sarah itu kayak seperti musuh bebuyutan ya. Di awal perang itu memang dua kelompok ini saling berseteru satu dengan yang lain. Alhamdulillah sekarang ISIS bisa dinetralisir. Kemudian inilah ya, kemudian dengan Amerika itu mampu untuk menekan Israel. Yang mana Israel tidak mudah semena-mena untuk keluar masuk atau mengancam kedaulatan Suriah. Nah inilah poinnya. Meskipun Israel sendiri juga tidak membangkang dari Amerika, jadi karakter dari Israel kan orang-orangnya ya kan. Meskipun demikian tidaklah masalah selama Suriah itu mampu mengendalikannya. Artinya jangan sampai Suriah itu terprovokasi dengan tindakan provokasi yang dilakukan oleh Israel. Dan nanti ketika stabilitas keamanan, pembangunan ekonomi itu bisa terbangun di situ, maka akan terbangunlah kekuatan militer di sana. Dari untuk membangun negara, melindungi penduduknya, dibutuhkan kekuatan militer yang memadai sekelas entitas sebuah negara. Maka Ahmad Sarah di sini poin utamanya adalah membangun negara bukan untuk melawan Israel, membela Palestina, tidak. Tapi pembelaan itu tetap ada di darah kaum muslim Sunni di Suriah. Tapi untuk waktu sekarang untuk bertempur dengan bertempur dengan Israel itu belum cukup. Maka kembali di situ tadi bahwa poin utamanya adalah membangun negaranya yang
habis berperang. Negara dalam keadaan yang porak-poranda, maka dibutuhkan pembangunan agar rakyat bisa sejahtera, makmur, bisa berteduh, tidur, melakukan aktivitasnya dengan baik. Itulah yang harus dikondisikan di Suriah saat ini. Demikian, terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.